Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 190401049 dari kelas Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan go public dan pasar modal. Nah, jadi go public berarti menjual saham perusahaan kepada investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Jadi seperti itu go public, perusahaan go public. Kemudian pasar modal. Pasar modal ini secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan. Jadi seperti itu pasar modal. Baiklah, kemudian di dalamnya terdapat perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja. Nah, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan. Nah, yang ada pada umumnya itu diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan. Nah, kemudian perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang modal dan saham-sahamnya dipegang oleh oleh banyak orang atau banyak perusahaan. Nah, yang di dalamnya penawaran sahamnya itu dilakukan kepada publik, sehingga jual beli sahamnya itu dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan atau disclosure atas informasi perusahaan kepada publik. Jadi seperti itu perusahaan terbuka. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai proses go public suatu perusahaan. Nah, di dalam proses go public pada suatu perusahaan ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah tahap persiapan untuk go public. Nah, jadi tahap persiapan untuk go public ini juga terdiri dari beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah restrukturisasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemberian surat-surat dan dokumentasi. Jadi perusahaan go public itu melakukan pemberian pada surat-surat dan dokumentasinya kemudian. Nah, kemudian pada poin ketiga adalah dilakukan private placement. Nah, kemudian kita melangkah kepada poin kedua adalah tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini juga terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah penunjukan pihak yang terlibat. Jadi pihak yang terlibat itu ditunjuk di dalam perusahaan go public ini. Kemudian proses underwriting. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah restrukturisasi anggaran dasar. Kemudian ada pun poin selanjutnya lagi yaitu pembuatan laporan dan dokumentasi go public. Nah, nantinya di sini pada perusahaan go public itu akan dibuat sebuah laporan dan dokumentasi pada go public sendiri. Kemudian poin yang terakhir adalah pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa efek. Nah, pada perusahaan go public ini juga nantinya akan mencatat pendahuluan atas saham-saham yang telah disediakan di bursa efek itu sendiri. Kemudian kita melangkah kepada yang ketiga, yaitu proses pelaksanaan go public. Nah, di dalam proses pelaksanaan go public ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah proses pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, kemudian poin yang kedua adalah public expose. Nah, kemudian ada pun poin selanjutnya adalah pembuatan dan percetak prospektus.
Dan ada pun poin selanjutnya adalah roadshow. Kemudian poin selanjutnya adalah penjatahan di pasar modal. Kemudian ada pun poin yang terakhir adalah proses jual beli saham di pasar sekunder. Nah, itulah proses go public suatu perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai para pelaku pasar modal. Yang pertama adalah pelaku investasi. Jadi pihak yang berfungsi sebagai pelaku investasi ini seperti investor perorangan, investor lembaga atau badan hukum. Kemudian yang kedua adalah penarik modal. Pihak yang berfungsi sebagai penarik modal ini adalah seperti emiten dan perusahaan publik. Kemudian adapun yang ketiga adalah penyedia fasilitas. Nah, pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas ini kemudian adalah bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian pelaku yang keempat adalah pengawas. Pihak yang berfungsi sebagai pengawas adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPPEPAM atau BAPPEPAM. Kemudian yang kelima adalah penunjang pasar modal. Pihak penunjang pasar modal itu seperti lembaga penunjang, kustodian, wali amanat, profesi penunjang, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilai. Kemudian pelaku yang keenam adalah pengatur emisi dan transaksi. Nah, pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi ini adalah pertama penjamin emisi, wakil penjamin emisi, perantara pedagang efek. Kemudian adapun pelaku yang ketujuh adalah pengelola dan konsultasi modal. Jadi sebagai pengelola modal dan konsultasi itu adalah manajer investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi perorangan. Nah, jadi pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum pasar modal. Jadi ujung tombak penegakan hukum pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Nah, fungsi Badan Pengawas Pasar Modal ini adalah pertama sebagai lembaga pembina, kemudian yang kedua ada sebagai lembaga pengatur, kemudian ada pun yang ketiga sebagai lembaga pengawas. Kemudian tujuannya adalah agar tercapai pasar modal yang teratur, wajar, efisien, melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.